Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 21 ya di bulan Mei 2024 guys. Dan seperti biasa guys, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini guys. Untuk update dari data coin market cap di sini ya, ada kenaikan di 7,64% ya. Ini keren banget. Dan begitu juga untuk free and greed index juga mengalami kenaikan ya, cukup lumayan guys di 70 poin sekarang, dan masuk ke area greed ya, yang mengindikasikan bahwa arus masuk untuk Bitcoin ini mulai sudah terlihat lagi ya antusiasmenya dari market guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini ya, untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 6,03%, bahkan tadi sempat menyentuh di 7% guys, dan sempat juga menyentuh di harga $72.000 guys, meskipun sekarang ada penurunan sedikit ya di harga 70.900-an guys. Begitu juga untuk Ethereum, justru kenaikan hari ini dipicu oleh news ya yang berkaitan dengan Ethereum ini guys. Nanti kita akan sampaikan, dan infonya ini cukup mengejutkan juga ya, dimana untuk Ethereum mengalami kenaikan di 18% ya, bahkan tadi sempat menyentuh di 20% guys untuk kenaikannya, dan sekarang ada koreksi sedikit mempertahankan harganya di $3.600-an guys. Begitu juga untuk BNB juga mengalami kenaikan di 7,3%. Ini keren banget. Solana di 2,5% ya. Meskipun kecil, tapi kalau kita lihat dari 7 hari ke belakang, Solana ini masih menunjukkan kenaikannya ya. Dan total kenaikannya ada di 24% ya dalam waktu 7 hari ke belakang ini. Dan disusul juga oleh XRP yang naik di 5,8%, untuk Dogecoin di 7,9%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, tampaknya untuk pergerakan harga altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya, dan rata-rata perubahannya antara 5-6% guys. Ini keren banget. Dan kalau kita lihat di sini untuk Uniswap ya, yang merupakan DEX utama dari ekosistem Ethereum, ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 18,48% ya untuk tokennya di harga $9,2 ya, yang mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi pada ekosistem blockchain Ethereum ini meningkat tajam guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, yang terjadi di sini untuk pergerakan harga Bitcoin terlihat ya setelah close candle di weekly kemarin seperti yang sudah kita prediksikan ya. Maka untuk pola bullish engulfing ternyata valid guys, dan bisa menembus di harga $70.000 guys, dengan target utamanya tentu saja di ATH-nya kemarin di sekitar $73.000, dan ini masih bisa berlanjut ya kalau kita lihat, karena kalau kita asumsikan target di $73.000 ini bukanlah target utama guys ya. Bisa saja itu hanya awal untuk kenaikan Bitcoin lebih lanjut ya. Karena seandainya bisa tertembus untuk ATH-nya kemarin, maka ini menjadi salah satu indikasi yang cukup kuat ya untuk Bitcoin ini bisa lanjut untuk kenaikannya, dan bisa saja akan merealisasikan ya analisa-analisa dari para analis kondang ya, yang memperkirakan bahwa harga $100.000 untuk Bitcoin ini bukanlah hal yang tidak mungkin guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng, dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang berhubungan dengan kenaikan market hari ini ya, yang menghijau semua ya. Yang pertama guys, kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa ada kabar baik ya tentang ETF spot Ethereum guys, di mana SEC mempercepat prosesnya, dan bisa saja persetujuan ini akan datang sebelum hari Kamis nanti guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi menurut perkembangan terbaru, SEC mungkin akan mempercepat proses persetujuan untuk ETF spot Ethereum ini guys. Nah, di sini ada beberapa detailnya ya. Jadi SEC dilaporkan mendesak bursa untuk mempercepat pembaruan pengajuan 19B-4 untuk ETF spot Ethereum guys. Dan menurut 3 sumber yang mengetahui masalah ini yang dikutip oleh CoinDesk, menurut sumber, langkah ini menunjukkan bahwa SEC mungkin bertujuan untuk menyetujui aplikasi ini sebelum tenggat waktu utama pada hari Kamis nanti. Namun, ini tidak berarti ya bahwa ETF spot Ethereum akan disahkan, dan calon penerbit juga harus memiliki aplikasi S-1 yang disetujui sebelum produk dapat mulai diperdagangkan. Diperlukan waktu yang tidak terbatas ya bagi SEC untuk menyetujui pengajuan S-1 karena tidak ada tenggat waktu yang ditentukan untuk proses tersebut, kata seseorang yang mengetahui masalah ini guys. Tapi dengan adanya berita ini ya, ini sudah men-trigger guys harga Ethereum itu sendiri, bahkan ekosistem secara keseluruhan ya, yang membuat naik ya untuk token-token di ekosistem EVM khususnya guys, seperti yang sudah kalian lihat pada coin market cap tadi guys ya. Nah, kemudian kalau kita lansir
dari harian The Deviant diinformasikan di sini bahwa Ethereum ini telah melonjak ya karena analis ETF meningkatkan peluang untuk persetujuan ETF Ethereum menjadi 75% guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, beberapa minggu yang lalu untuk peluang disetujuinya ETF Ethereum ini cuma 35, kalau nggak salah itu diperkirakan sekitar 25 sampai 35% aja guys. Nah, dengan kenaikan ini di sekitar 75%, maka ini menjadi salah satu kabar yang cukup mengejutkan juga guys, di mana analis Bloomberg yaitu si Eric Balchunas mengatakan bahwa ia mendengar ada obrolan ya bahwa SEC mungkin akan membalikkan sikap mereka guys. Dua analis ETF teratas di industri ini telah meningkatkan kemungkinan persetujuan untuk ETF Ethereum Spot menjadi 75% dari 25% guys, karena SEC mendekati tenggat waktu di 23 Mei nanti ya untuk menanggapi aplikasi pertama. Nah, di sini BlackRock dan Fidelity adalah yang pertama kali menerima tanggapan dari SEC ini, di mana menurut analis Bloomberg si Eric Balchunas ini dan juga Jay Seyfarth, peningkatan persentase kemungkinan ini disebabkan karena Balchunas mendengar pembicaraan sore ini ya bahwa SEC dapat melakukan perubahan, dan ia mengatakan bahwa pengajuan ETF semakin menjadi isu politik guys. Nah, Ethereum melonjak lebih dari 12% yang menjadi $3.428 karena spekulasi yang meningkat guys, dan token ini mendekati angka di $3.500 ya untuk pertama kalinya sejak April bulan lalu. Sementara itu dana ETF Ethereum Grayscale semakin melonjak, naik 23% ya, dan sekarang diperdagangkan seharga $28,8. Tetapi Ethereum tidak sendirian dalam pergerakan harganya guys, dan telah membuat seluruh pasar kripto terbang ya, termasuk Bitcoin yang melonjak 5%, bahkan tadi sempat menyentuh di 7% ya saat mendekati angka di $70.000, bahkan sudah menembus di $72 guys meskipun ada koreksi ya. Nah, setelah ETF Bitcoin Spot ini membutuhkan waktu hampir 10 tahun ya untuk disetujui, sebagian besar analis tetap bearish bahwa ETF Ethereum ini dapat mengambil rute yang lebih cepat. Namun hal itu tampaknya telah berubah dan membuat sebagian besar orang terkejut, termasuk Balchunas dan juga koleganya yaitu si James Seyfarth guys. Nah, beberapa manajer aset terbesar di dunia telah mengajukan ETF Ethereum. Yang terbaru adalah dana 1,6 triliun dari Franklin Templeton yang bergabung dengan Fidelity senilai $4,6 triliun ya, yang baru-baru ini menambahkan taruhan untuk Ethereum ke dalam pengarsipannya guys. Ini semakin menarik sekali ya untuk diikuti, khususnya untuk ETF Ethereum ini guys, karena jika nanti pada tanggal 23 Mei benar-benar disetujui oleh SEC untuk ETF-nya, maka tentu saja ini akan menjadi gerbang ya atau pintu masuk bagi altcoin yang lain ya untuk bisa diajukan ETF spotnya guys. Ini semakin menarik guys. Dan lebih lanjut guys, kalau kita lanjut dari harian Decrypt diinformasikan bahwa Ethereum melonjak ya di 20% dan juga mengangkat Arbitrum serta Optimism guys. Nah, ini menarik ya. Tentu saja ekosistem dari Ethereum ini terkena efek ataupun imbas ya dari kenaikan Ethereum utamanya akibat sentimen positif ya untuk ETF Ethereum Spot ini guys. Dan itu terlihat dari ekosistem yang ada pada Arbitrum dan juga Optimism ya, dimana token untuk ARB dan juga Optimism dengan kodenya OP ya, ini keduanya mencatatkan keuntungan sebesar 18% hari ini guys. Lebih lanjut, bursa mata uang kripto terkemuka yaitu Coinbase juga mengatakan bahwa mereka melihat ETF spot Ethereum sebagai sebuah kemungkinan ya jika tidak segera disetujui pada 23 Mei. Semua ini terjadi ketika koin teratas yaitu Bitcoin berada di tengah-tengah rally sendiri. Harga Bitcoin mencapai $70.000 pada hari itu ya, di tengah likuidasi posisi short besar-besaran. Ketinggian yang belum pernah terlihat ya sejak 12 April dan mendekati level tertinggi sepanjang masa yang ditetapkan pada bulan Maret kemarin ya di $73.000 guys ya. Jadi kita akan nantikan bareng-bareng guys kira-kira nanti seperti apa akhir drama ya dari ETF Ethereum Spot ini. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada ETF Bitcoin Spot? Kita akan lihat bareng-bareng dan kita akan pantau bareng-bareng guys, oke? Lebih lanjut guys, kalau kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana laporan CPI ini telah memacu arus masuk sekitar $932 juta ya ke dalam dana investasi kripto guys. Jadi ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa Bitcoin hari ini naik, di mana dana investasi aset digital ini menarik arus masuk mingguan ya sebesar $932 juta. Ini menurut data dari Coinshare. Menurut data tersebut, produk investasi aset digital mengumpulkan $932 juta antara tanggal 13 dan 17 Mei, didorong oleh respon langsung ya terhadap laporan indeks harga konsumen atau CPI yang tampaknya menunjukkan bahwa tekanan inflasi mulai berkurang. Meskipun arus masuk yang lebih tinggi, volume mingguan tetap relatif rendah pada $10,5 miliar ya, sangat kontras dengan $40 miliar yang diamati pada bulan Maret dulu. Laporan CPI di 15 Mei mengungkapkan ya bahwa inflasi naik di 0,3% di bulan April, menyusul kenaikan 0,4% di bulan Maret.
Dan CPI tumbuh 3,4% dari tahun ke tahun, didorong oleh kenaikan signifikan di sektor energi dan makanan guys ya. Jadi tentu saja ini merupakan tanda yang positif ya bagi ekosistem Bitcoin itu sendiri guys. Selain di trigger ya oleh ETF Ethereum yang secara luas ya telah men-trigger altcoin dan juga Bitcoin yang ikut-ikutan naik juga ya. Dan ini menjadi sesuatu yang positif ya. Dan kita akan lihat nanti apakah ini akan bertahan beberapa hari atau ini hanya sekedar efek dari hype sementara. Kita akan update lagi guys. Dan yang terakhir kalau kita lansir ya dari harian Zcrypto ya, diinformasikan bahwa eksekutif BlackRock ini memprediksi adanya gelombang pasang uang ya untuk institusional yang membanjiri ETF Bitcoin. Nah, ini juga menjadi salah satu trigger ya kenapa Bitcoin hari ini cukup lumayan naiknya ya. Dimana di sini Robert Mitchnick sebagai kepala aset digital di BlackRock mengantisipasi adanya gelombang investasi baru ke dalam ETF Bitcoin, terutama dari entitas keuangan besar seperti dana kekayaan negara, dana pensiun dan juga dana abadi guys. Nah, prediksi Mitchnick ini muncul meskipun ada jeda baru-baru ini ya setelah arus masuk yang konsisten ke ETF Bitcoin Spot selama 71 hari. Terlepas dari itu, eksekutif BlackRock menyarankan bahwa jeda saat ini kemungkinan besar akan diikuti oleh gelombang baru ya dari jenis investor yang berbeda guys. Dalam sebuah wawancara, Mitchnick juga berbagi wawasan tentang dialog baru ya seputar Bitcoin, dan dia mengatakan banyak dari perusahaan yang tertarik guys. Dan apakah kita berbicara tentang pensiun, dana abadi, dana kekayaan negara, perusahaan asuransi, manajer aset lain, kantor keluarga, ini sedang melakukan percakapan ketekunan dan penelitian yang sedang berlangsung, dan kami berpesan dari perspektif pendidikan guys. Intinya akan banyak sekali sentimen positif ya untuk ETF Bitcoin Spot ini dengan arus masuknya yang sangat besar, dan prediksi ini kalau menurut saya pribadi sih sangat valid ya dengan hype dan juga potensi yang ada pada ETF Bitcoin Spot ini guys. Nah, tapi di sini ya para ahli pasar berpendapat bahwa potensi untuk pengenalan dana yang diperdagangkan di bursa ETF oleh BlackRock ini mendorong perlunya mengedukasi klien ya tentang blockchain Ethereum. Nah, demikian juga investor mungkin mempertanyakan perlunya ETF kripto lain setelah menyelesaikan pengembalian risiko portofolio mereka melalui rasio Sharpe Bitcoin ETF. Mitchnick menekankan bahwa BlackRock memandang aset digital dari 3 perspektif penting ya, di mana komponen-komponen ini dianggap saling berhubungan dan masing-masing menginformasikan strategi dan wawasan perusahaan terhadap yang lain guys. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membekali para klien ya dengan pemahaman yang bagus untuk memasukkan aset digital secara efektif ke dalam portofolio investasi mereka guys. Intinya para calon investor ini ya jangan cuma berinvestasi aja, tapi harus mengenal apa yang mereka investasikan, apa teknologinya, dan secara fundamental mereka juga harus mengetahui ya seluk-beluk dari ETF itu sendiri guys, khususnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum jika memang nanti disetujui ya, sehingga mereka memahami apa yang mereka lakukan dengan resiko yang tentu saja ada, sehingga nanti jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan kurangnya pemahaman tentang hal-hal semacam ini guys. Jadi intinya ini sangat bagus banget untuk pemahamannya, dan tentu saja kita akan lihat guys ya kira-kira nanti untuk beberapa hari ke depan apakah ETF Ethereum akan segera disetujui, karena efeknya ini akan sangat masif sekali ya. Dan menurut saya pribadi ya, kalau memang seandainya ini bisa disetujui oleh SEC, ini efeknya bisa akan lebih luas lagi guys, karena seperti yang kalian tahu ya, untuk ekosistem dari Ethereum itu sendiri ya, khususnya untuk EVM dengan banyaknya layer 2 yang ada, tentu saja ini akan membuat semakin banyak guys ya adopsi kripto di dunia nyata guys, apalagi dengan project-project RWA yang sekarang masih booming ya. Dan tentu saja dengan disetujuinya ETF Bitcoin Spot ini akan membuka peluang bagi aset-aset lain guys untuk bisa diajukan juga untuk ETF spotnya. Seperti yang sudah banyak disinggung ya, untuk XRP ini juga sudah mulai dibahas untuk ETF spotnya, bahkan Solana ini juga sudah mulai dibahas ya untuk pengajuan ETF spotnya. Jadi ini akan semakin menarik dan kita akan tunggu nanti akhir dari dramanya. Kalian stay tune aja di channel ini guys, oke? Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, serta untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di Telegram ya, baik yang masih lagi ngadain airdrop, testnet ataupun presale, nanti kita akan share di akun Telegram guys. Jadi kalian mampir aja di situ, oke? So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.